Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya di sini ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kurikulum merdeka di MI ataupun SD. Kurikulum merdeka merupakan sebuah pendekatan pendidikan yang memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada sekolah, guru, dan siswa dalam merancang, mengelola, serta mengevaluasi proses pembelajaran. Hal ini menekankan pada materi yang esensial, mengembangkan karakter, dan fleksibilitas dalam pembelajaran. Pemerintah mendefinisikan kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan yang berkaitan dengan tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta metode yang dipakai sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang bertujuan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Maka dari itu, para pembuat kebijakan pendidikan perlu memperhatikan faktor yang mempengaruhi pengimplementasian kurikulum merdeka ini agar potensi kurikulum merdeka dapat dimaksimalkan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Dengan perencanaan yang matang dan dukungan yang memadai, kurikulum merdeka berpotensi menjadi alat yang efektif dalam mencetak generasi yang lebih kompeten dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi kurikulum dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang saling berinteraksi, yaitu yang pertama, kesiapan guru. Guru memiliki tanggung jawab untuk menguji berbagai komponen kurikulum, misalnya menguji bahan-bahan kurikulum, menguji efektivitas program, menguji strategi dan model pembelajaran, dan lain sebagainya, termasuk sebagai fasilitator, pemandu, dan agen perubahan yang harus mampu menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa, mengembangkan potensi mereka, dan mendorong pembelajaran yang aktif, kolaboratif, dan bermakna. Maka dari itu, persiapan dan kualitas guru sangat berpengaruh dalam keberhasilan implementasi kurikulum merdeka. Seorang guru atau pendidik diperlukan mengikuti pelatihan atau program yang diadakan pemerintah serta aktif dalam komunitas guru agar dapat mengoperasikan keberhasilan implementasi dengan baik. Selanjutnya ada kepemimpinan kepala sekolah. Dalam konteks supervisi, kepala sekolah memiliki tujuan dan tanggung jawab penting untuk memajukan pengajaran melalui peningkatan profesi guru secara berkelanjutan. Peran kepala sekolah sangat strategis dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Supervisi dilakukan sebagai suatu proses pemberian layanan bantuan profesional kepada guru dengan harapan dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas-tugas pengelolaan proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Yang ketiga ada infrastruktur. Untuk melaksanakan kurikulum ini dengan baik dibutuhkan berbagai sumber daya yang memadai seperti buku, teks, alat pembelajaran, sarana prasarana, fasilitator, serta pelatihan sebagai para guru. Kekurangan sumber daya ini dapat mempengaruhi upaya dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka secara efektif di SD. Selanjutnya, yang keempat ada motivasi dan keterlibatan siswa. Motivasi belajar siswa dapat ditumbuhkan oleh dua faktor utama, yaitu yang pertama ada dorongan dari diri sendiri, yaitu diri siswa itu sendiri, serta pengaruh eksternal seperti ada keluarga, lingkungan masyarakat,
Selanjutnya, yang kelima ada penilaian dan evaluasi. Metode penilaian yang diadopsi dalam kurikulum Merdeka mencangkup penilaian formatif, sumatif, dan autentik. Penilaian formatif menekankan pentingnya umpan balik keterlanjutan untuk meningkatkan proses pembelajaran siswa. Sementara itu, penilaian sumatif bertujuan untuk mengevaluasi capaian pembelajaran di akhir periode tertentu. Di sisi lain, penilaian autentik berfokus pada kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki. Dalam konteks nyata, kontribusi orang tua, peran orang tua sebagai pendukung utama dalam pengembangan dan pendidikan anak sangat penting. Orang tua dapat menciptakan suasana yang mendukung pembelajaran di rumah dengan menyediakan waktu dan ruangan yang tenang serta memotivasi anak-anak untuk belajar. Selanjutnya, kesimpulan. Keberhasilan penerapan kurikulum Merdeka di MI ataupun SD dapat dicapai melalui kolaborasi yang harmonis antara kepala sekolah, guru, siswa, serta orang tua. Peran kepala sekolah sangat penting dalam memfasilitasi pemahaman, memberikan pelatihan, serta mendukung inovasi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Di sisi lain, guru sebagai pelaksana utama diharapkan dapat menerapkan metode pembelajaran yang fleksibel dan berorientasi dalam potensi siswa. Sementara itu, siswa diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi minat dan bakat. Sekian presentasi dari saya. Diharapkan saran dan pertanyaan untuk saya. Terima kasih. Di sini ada Bella yang bertanya. Pertanyaannya, sejauh mana persiapan guru mempengaruhi efektivitas penerapan kurikulum Merdeka di sekolah dasar? Berdasarkan isi makalah saya, persiapan guru sangat menentukan efektivitas penerapan kurikulum Merdeka. Karena dapat dilihat di kesimpulan, guru merupakan pelaksana utama atau fasilitator utama. Jadi, untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka, guru perlu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan baru dengan mengikuti pelatihan, dengan mencoba berkreasi. Guru yang memiliki kompetensi, pelatihan yang cukup, serta keterbukaan terhadap perubahan mampu menjalankan pembelajaran yang fleksibel, berpusat pada siswa, dan bermakna. Sekian presentasi saya pada hari ini. Semoga jawaban saya dapat dipahami. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.